kontroversi 4 pulau antara Sumut dan Aceh, kebebasan berpendapat atau kebebasan menghina, keluarga Jokowi jadi sasaran fitnah. Antara kritik, fitnah, dan delik hukum membongkar batas antara kebebasan bersuara dan serangan brutal terhadap kehormatan publik. Di tengah hiruk-pikuk dinamika politik dan administrasi wilayah Indonesia yang makin kompleks, peristiwa pelaporan pemilik akun TikTok Trips 313 oleh relawan Bobi Nasution membawa kita kembali ke satu pertanyaan fundamental yang terus berulang dalam diskursus demokrasi digital kita. Di mana batas antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian? Apakah semua ekspresi bisa berlindung di bawah jubah kritik? Ataukah publik harus mulai sadar bahwa ujaran kebencian, fitnah, dan perundungan, jika dibiarkan liar atas nama demokrasi, justru akan menggerogoti martabat demokrasi itu sendiri? Peristiwa ini bermula dari isu administratif yang cukup teknokratik, keputusan Kementerian Dalam Negeri nomor 302/22138 tahun 2025 mengenai pemutakhiran kode wilayah dan data administrasi pemerintahan, yang menetapkan 4 pulau, Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Namun, dari urusan administratif yang seharusnya diselesaikan dengan pendekatan hukum dan diskusi elegan antar pemerintah daerah, polemik ini menjelma menjadi pertempuran politik identitas dan sentimen emosional yang membakar jagat maya. Tak tanggung-tanggung, akun TikTok Trips 313 mengunggah video berisi hinaan pribadi, tidak hanya kepada Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, tetapi juga menyeret istri, mertuanya, bahkan Presiden Joko Widodo dengan tudingan ekstrim seperti PKI, sebuah narasi yang telah berulang kali digunakan oleh pihak-pihak yang kehabisan argumen. Konten tersebut menyulut emosi relawan Parhobas, pelayan rakyat Horas Bobi Surya, hingga mereka melaporkannya ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tepat pada Jumat, 13 Juni 2025. Namun seperti biasa, pola berulang pun muncul. Begitu pelaporan terjadi, narasi tandingan yang menuduh balik aparat sebagai alat kekuasaan pun langsung digulirkan. Polisi dituding melakukan kriminalisasi. Bobi dikaitkan dengan Jokowi seolah-olah semua kritik terhadapnya langsung dianggap kritik terhadap penguasa, dan dilindungi oleh kekuasaan absolut. Publik diseret ke dalam pertarungan persepsi, bukan lagi pada fakta atau dalil hukum. Disinilah masalah besar kita bermuara ketika publik kehilangan kepercayaan pada logika, dan lebih terpikat pada narasi emosional. Namun publik harus mulai cerdas membedakan antara kritik dan fitnah. Kritik adalah ekspresi yang ditujukan kepada kebijakan, keputusan, atau tindakan seorang pejabat publik, disertai alasan dan argumentasi rasional. Fitnah adalah tuduhan palsu, biasanya disertai penghinaan, dan diarahkan kepada integritas pribadi seseorang tanpa dasar apapun. Contoh konkret, menyebut keputusan Bobi Nasution soal isu 4 pulau sebagai bentuk ambisi kekuasaan tanpa dialog adalah kritik. Tapi menyebut istrinya boleh dipakai selama 3 bulan adalah pelecehan verbal dan kekerasan simbolik terhadap martabat perempuan. Bahkan dalam konteks satir politik pun, hal ini tidak bisa dibenarkan. Cyberbullying adalah realitas pahit era digital. Dan fitnah terhadap pejabat publik kerap dibalut sebagai satire demi menyelamatkan pelaku dari jeratan hukum. Tapi hukum tidak tidur. Pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan jelas menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dikenai pidana. Ini bukan pasal karet jika konteksnya jelas dan buktinya konkret. Apakah dengan demikian kita harus membungkam semua suara yang berbeda? Tentu tidak. Kritik tetap harus ada. Bahkan terhadap presiden. Bahkan terhadap Gubernur Bobi sekalipun. Tapi kritik punya etika, punya batas. Kritik berbasis logika dan data. Sebaliknya, fitnah adalah bentuk pengecut dari argumen yang tak sanggup berdiri tegak dalam diskursus rasional. Dalam polemik 4 pulau ini, kita juga harus adil melihat akar sejarah dan aspek hukum yang menyertainya. Yusuf Kala, mantan Wakil Presiden RI, bahkan mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan sejarah dan UU Nomor 24 Tahun 1956 yang meresmikan Provinsi Aceh dan menetapkan batas wilayahnya. Ia menyebut bahwa jika batas Aceh pada 1 Juli 1956 dijadikan rujukan dalam MOU Helsinki 2005 antara RI dan GAM,
maka keputusan menteri tidak dapat membatalkannya begitu saja, sebab norma hukum tertinggi dalam hierarki perundang-undangan tetap berada pada tingkat undang-undang, bukan keputusan menteri. Jusuf Kalla tidak sedang membela satu pihak, tapi mengajak pemerintah untuk bijak. Keputusan administratif harus tunduk pada norma hukum yang lebih tinggi, dan dalam konteks ini, rakyat Aceh punya hak untuk menyuarakan keberatannya. Tapi sekali lagi, keberatan tersebut harus disampaikan dengan adab, dengan prosedur, dan dengan semangat dialog, bukan dengan serangan personal atau fitnah murahan. Dalam kerangka ini pula, kita harus menghargai posisi aparat kepolisian. Ketika relawan Parhobas melaporkan akun Trips 313 ke Polda Sumut, yang mereka lakukan adalah menggunakan hak hukum warga negara. Mereka tidak meneror, tidak menyiksa, tidak memaksa. Mereka hanya ingin polisi menyelidiki apakah konten tersebut melanggar hukum atau tidak. Dan langkah itu bukan bentuk kriminalisasi, tapi langkah legal yang tersedia dalam negara hukum. Kita tidak bisa terus-menerus menggunakan narasi, kriminalisasi aktivis, setiap kali seseorang yang membuat konten vulgar, menghina, atau memfitnah ditangani polisi. Sebab jika semua yang mengunggah fitnah dianggap aktivis dan pejuang demokrasi, maka demokrasi justru akan runtuh oleh kebebasannya sendiri. Demokrasi membutuhkan koridor. Tanpa koridor hukum, demokrasi menjadi anarki digital. Dan dalam anarki itu, kehormatan pribadi, harga diri keluarga, dan martabat pejabat publik akan jadi sasaran tembak yang sah, tanpa batas. Kita juga harus sadari satu hal penting. Saat Bobby diserang, sebenarnya yang diserang adalah struktur demokrasi kita. Bobby adalah pejabat publik yang terpilih secara demokratis, menantu presiden yang juga dipilih secara demokratis oleh jutaan rakyat Indonesia. Menyerang Bobby secara personal karena keputusan Kemendagri adalah sesat pikir yang berbahaya. Apalagi jika kata-kata kotor yang digunakan mencederai perempuan dan anak-anaknya. Apa edukasi berharga yang bisa kita petik? Pertama, rakyat harus mulai cerdas membedakan antara satir politik dan ujaran kebencian. Satir bisa menyindir keras tanpa menjatuhkan martabat orang. Tapi jika menyasar kehormatan pribadi dengan kata-kata cabul, itu bukan kritik, itu kekerasan simbolik. Kedua, aparat kepolisian tidak selalu identik dengan instrumen kekuasaan. Jika ada yang melapor ke polisi karena merasa dicemarkan nama baiknya, biarkan proses hukum berjalan. Jangan buru-buru mencap polisi sebagai alat rezim. Ketiga, kebebasan berekspresi bukan kebebasan tanpa batas. Dalam pasal 28J UUD 1945 pun ditegaskan, bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Keempat, masyarakat Aceh dan Sumut adalah dua entitas besar dengan sejarah panjang. Perselisihan wilayah harus diselesaikan melalui hukum, bukan lewat TikTok yang menyebar fitnah. Apalagi sampai merendahkan perempuan dan membawa-bawa nama Jokowi sebagai PKI, sebuah tudingan keji yang tak pernah dibuktikan. Jika hari ini Bobby dilaporkan, besok siapa lagi? Apakah kita ingin menjadikan TikTok dan media sosial sebagai arena bebas untuk menistakan siapa saja? Demokrasi butuh perlindungan dari hukum, bukan dari narasi emosional. Mari kita jaga demokrasi ini dengan akal sehat, bukan amarah. Kritiklah kebijakan, bukan menyerang pribadi. Berdebatlah dengan argumen, bukan dengan hinaan. Dan jangan pernah mengira bahwa fitnah adalah kebebasan. Sebab kebebasan yang tidak dibatasi hukum bukanlah demokrasi, itu adalah kejatuhan moral sebuah bangsa. Indonesia tidak boleh tenggelam dalam kebebasan yang membabi buta. Kita butuh keadaban digital. Kita butuh warga yang berani bicara, tapi juga berani bertanggung jawab. Dan kita butuh hukum yang bekerja bukan untuk membungkam, tapi untuk menjaga agar demokrasi tetap berada di jalurnya. Cari menari, menebar kata tanpa empati. Bukan suara yang mengoreksi, tapi luka yang kau beri. Tempat pulau jadi bara, diadu emosi dijual damai. Padahal bisa duduk bersama, tapi kau pilih luka dan celah. Apa arti demokrasi jika fitnah kau sebut nyali?
Apa arti jadi berani jika yang diserang harga diri? Ini bukan kritik, ini luka, bukan suara habis senjata. Ketika kata jadi sengketa, kau lupakan ada logika. Ini bukan satir, ini cercaan yang kau lemparkan tanpa beban. Jangan kau samakan kebebasan dengan menghancurkan kehormatan. Nama baik dijadikan bahan, keluarga dibawa dalam amukan. Perempuan dihina terang-terangan, di mana nurani, di mana keadilan. Hukum bukan musuh suara, tapi pada raga kita dewasa. Kritik bukan taring yang membabi buta, tapi cahaya di tengah gelora. Apa jadikan kebebasan alasan melukai sesama insan? Tak semua yang kau ucapkan lahir dari kebenaran. Ini bukan kritik, ini luka, bukan debat tapi dusta. Jangan bungkus benci dengan kata lalu berlindung di balik nista. Ini bukan aktivis bicara, tapi mulut yang membakar bara. Demokrasi butuh jiwa mulia, bukan sekadar suara yang menggila. Bila kita tak bisa bedakan kritik dari penghinaan, suatu saat kita kehilangan makna keadilan dan tujuan. Mari bicara dengan adab, mari berpikir dengan sabar. Bukan hanya tak salah, hanya karena kita marah. Ini tanah kita bersama, Aceh Sumut satu nusa. Jangan bakar semua jembatan hanya karena beda pandangan. Bebas itu tanggung jawab, bersuara itu bukan merampas. Jika kau ingin dihormati, belajarlah menghargai. Bebas itu tanggung jawab, bersuara itu bukan merampas. Jika kau ingin dihormati, belajarlah menghargai. Tidak jari menari, melebar kata tanpa empati. Bukan suara yang mengoreksi, tapi luka yang kau beri. 4 pulau jadi parah, diadu emosi dijual drama. Padahal bisa duduk bersama, tapi kau pilih luka dan celah. Apa arti demokrasi jika fitnah kau sebut nyali? Apa arti jadi berani jika yang diserang harga diri? Ini bukan kritik, ini luka, bukan suara tapi senjata. Ketika kata jadi sengketa, kau lupakan adab dan logika. Ini bukan satir, ini cercaan yang kau lemparkan tanpa beban. Jangan kau samakan kebebasan dengan menghancurkan kehormatan. Nama baik dijadikan bahan, keluarga dibawa dalam amukan. Perempuan dihina terang-terangan, di mana nurani, di mana keadilan. Hukum bukan musuh suah, tapi pagar agar kita dewasa. Kritik bukan taring yang membabi buta, tapi cahaya di tengah gelora. Jangan jadikan kebebasan alasan melukai sesama insan. Tak semua yang kau ucapkan lahir dari kebenaran. Ini bukan kritik, ini luka, bukan debat tapi dusta. Jangan bungkus benci dengan kata lalu berlindung di balik nista. Ini bukan aktivis bicara, tapi mulut yang membakar bara. Demokrasi butuh jiwa mulia, bukan sekadar suara yang menggila. Bila kita tak bisa bedakan kritik dari penghinaan, suatu saat kita kehilangan makna keadilan dan tujuan. Mari
Bicara dengan adab, mari berpikir dengan sebab. Bukan menyerang yang tersalah, hanya karena kita marah. Ini tanah kita bersama, Aceh, Sumut, satu nusa. Jangan bakar semua jembatan hanya karena beda pandangan. Bebas itu tanggung jawab, bersuara itu bukan merapas. Jika kau ingin dihormati, belajarlah menghargai. Ini bukan dengan adab, mari berpikir dengan sebab. Bukan menyerang yang tersalah, hanya karena kita marah. Ini tanah kita bersama, Aceh, Sumut, satu nusa. Jangan bakar semua jembatan hanya karena beda pandangan. Bebas itu tanggung jawab, bersuara itu bukan melepas. Jika kau ingin dihormati, belajarlah menghargai.